وشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudara jemaah, alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di majlis yang sangat mulia, yaitu majlis ilmu. Dan majlis ilmu itu bagaikan taman surga. Siapa yang tidak bisa merasakan lezatnya taman surga di dunia, maka dia tidak akan merasakan manisnya taman surga nanti di hari kiamat. Maka itu Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian berjalan dan melewati taman surga, maka hendaknya kalian mampir ke dalamnya. Duduk mampir. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Taman surga itu apa? Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, "Hilaqat dzikir." Taman surga itu adalah majlis zikir. Dan majlis zikir itu ada dua. Kata Imam Nawawi, majlis zikir itu ada dua. Yang pertama, majlis yang disebutkan dan diagungkan nama Allah Ta'ala, takbir, tahmid, tahlil. Kemudian yang kedua, majlis zikir yang kedua itu majlis yang di dalamnya disebutkan tentang ilmu Allah Ta'ala, halal, haram, bagaimana cara sholat, bagaimana akidah yang benar, yaitu apa? Majlis ilmu. Yaitu majlis ilmu itu majlis zikir. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, "Hilaqat dzikir." Taman surga itu adalah majlis ilmu. "Inna lillahi sayyaratin minal malaikah." Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang ditugaskan terbang. Yab'atsuna an majalis dzikir. Malaikat ini terbang, tugasnya hanya mencari majlis ilmu. Sampai mereka itu tersebar ke jalan-jalan malaikat ini. Dan jumlahnya banyak sekali malaikat ini. Wa idza wajaduhum haffu bihim. Kalau mereka sudah mendapatkan majlis ilmu, maka mereka itu berkerumunan. Yaitu malaikat itu berdatangan. Sampai dalam sebuah riwayat itu, kalau ada satu malaikat yang mendapatkan majlis ilmu, maka mereka mengatakan kepada teman-teman yang lain, malaikat-malaikat yang lain, "Halumma ila hajatikum." Wahai para malaikat, ini nih yang kalian cari ada di sini. Yaitu majlis ilmu itu ada di sini. Akhirnya satu malaikat datang, kemudian malaikat yang kedua datang, bertumpuk-tumpukan. Sampai tumpukan mereka itu, mereka mengenyapkan sayap mereka, tumpukannya itu sampai ke langit. Saking banyaknya jumlah malaikat yang ingin menghadiri majelis ilmu. Ketika sudah selesai majelis ilmu, maka mereka tersebaran, kemudian mereka naik ke atas langit, laporan kepada Allah Ta'ala. Nanti terjadi diskusi panjang lebar antara malaikat ini dengan Allah Ta'ala, sebagaimana dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sampai akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, terakhir Allah Ta'ala mengatakan setelah diskusi panjang lebar, "Ushidukum anni ghafartu lahum." Wahai para malaikat, saksikanlah di hadapan kalian bahwasanya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Dosa-dosa orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu. Akhirnya setelah itu malaikat bertanya, "Wahai Tuhanku, tapi ada di antara mereka itu orang yang duduk bukan untuk menuntut ilmu, dari awal bukan itu. Innama huwa marun bihi." Tetapi dia itu hanya melewati saja karena ada hajat tertentu. Dia datang ke masjid bukan tujuannya menuntut ilmu dari awal, bukan. Tetapi niatnya karena mungkin mau sholat atau mau ada ketemu dengan teman. Ketika sampai di situ ada majelis ilmu, tiba-tiba mampir sajalah, duduk, ikut duduk. Yaitu orang ini bukan bagian mereka, bukan. Tetapi cuma sekedar ada hajat saja di situ. Maka Allah Ta'ala mengatakan, "Haula'i julasa." Para penuntut ilmu itu adalah orang-orang di mana teman-teman sekitarnya itu tidak ada yang, yaitu semuanya itu akan mendapatkan manfaat dari mereka.
Akhirnya apa? Orang-orang yang sekedar mampir saja juga mendapatkan pengampunan dosa. Oleh itu seorang muslim itu kita harus rajin untuk mendatangi majelis ilmu. Majelis ilmu itu taman surga, sehingga sangat luar biasa. Dan insya Allah kita akan membahas di pengajian ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita hidayah sampai menyelesaikan, dirutinkan, diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Kita insya Allah akan membahas tentang masalah akidah. Dan perlu saya sampaikan, kalau kita belajar itu, cabang ilmu agama itu luas sekali, banyak sekali cabang ilmu agama itu. Ada ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ilmu masalah Al-Quran itu luas sekali, seperti lautan yang gak bertepi. Mau bicara masalah kiroahnya, mau bicara masalah tahsin dan tajwidnya, mau bicara masalah makhorijul hurufnya, atau bicara masalah tafsirnya, masalah macam-macam ilmu Al-Quran. Kemudian ada ilmu lagi namanya ilmu bahasa, namanya bahasa Arab, dan bahasa Arab itu bahasa agama Islam. Bahasa Arab macam-macam, ada nahwu, ada sorof, ada balaghah, dan yang lainnya. Ada juga cabang ilmu namanya fikih. Fikih ada dua, ada fikih madzhab, ada fikih hadis. Madzhab pun ada 4 yang terkenal itu. Mau madzhabnya siapa? Kemudian ada ilmu akidah, ada juga keyakinan yang berkaitan masalah keyakinan, ada juga usul fikih, mustalah hadis, banyak sekali. Ilmu agama itu luas sekali. Maka seorang muslim itu jangan pernah merasa diri kita itu sudah berilmu. Kafa bil mar'i jahlan, kata para ulama, cukup seseorang itu dianggap sebagai orang bodoh ketika dia sombong terhadap apa yang dimiliki dari ilmunya. Dia menganggap saya sudah berilmu, saya sudah pintar, sehingga tidak ngaji lagi itu. Berarti apa? Dia itu, anggapan itu sebagai cap dia itu orang bodoh. Kenapa? Karena seorang muslim itu nggak pernah selesai dari belajar. Kita masih kurang terus masalah ilmu itu. Sampai di antara doa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita itu, Rabbi zidni ilma, Tuhanku tambahkan ilmu kepadaku. Berarti apa? Seorang muslim itu butuh tambahan terus. Kita itu nggak pernah puas. Sampai ada seorang ulama itu mengatakan, manhumani la yashbi'ani. Ada 2 orang yang paling rakus. 2 orang ini orang yang paling rakus, super rakusnya itu. La yashbi'ani, 2 orang ini nggak pernah puas. Ada 2 orang yang paling rakus dan nggak pernah puas. Tinggal nanti kita lihat di mana rakusnya kita. Yang pertama itu sahibul mal manhumun bimalihi. Pecinta harta dunia. Dia rakus, nggak pernah puas terhadap dunia. Punya 1 lembah emas, pengen yang kedua, pengen yang ketiga. Sampai Rasulullah mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyani min dzahab." Jika seandainya orang itu dia punya 2 lembah emas, 2 gunung emas itu, apakah sudah selesai rakusnya dia, tamaknya dia? Tidak. Labtagha minhum ats-tsalits. Dia akan cari yang ketiga. Kalau sudah dapat yang ketiga, apakah selesai? Cari yang keempat. Dan sampai kapan? Berhenti tamaknya itu, wala yamla'u fahu illa turab. Yang menghentikan tamaknya itu tanah kuburan. Baru berhenti orang itu, tamaknya itu. Yang kedua, kata Rasulullah, orang yang paling rakus yang kedua itu sahibu ilmin manhumun bi ilmihi. Pecinta ilmu yang dia rakus dan gak pernah puas terhadap ilmunya. Dan memang kalau kita belum merasakan manisnya ilmu itu, kita nggak pernah tahu bagaimana ulama-ulama salaf kita itu, mereka dalam belajar itu, masya Allah itu. Kalau kita baca sejarahnya mereka itu, bagikan istilahnya itu cerita 1001 malam, kayak dongeng yang biasa diceritakan untuk anak-anak yang mau tidur. Ulama-ulama kita itu, mereka dalam belajar itu sampai mereka ada yang kencing darah, sampai ada ulama yang minum kencingnya sendiri. Kalau tidak minum mati orang itu. Akhirnya apa? Dia kencingnya diminum. Ada ulama yang sampai buta matanya. Ada seorang ulama yang sampai lepas kakinya. Yaitu lepas kakinya. Kenapa? Karena saking dinginnya berjalan di atas salju nggak pakai sandal. Semuanya apa? Karena belajar. Terkadang kalau kita baca mereka kok bisa seperti itu, maka kita katakan ya kayak orang yang cinta sama duit. Cuma yang mereka cintai itu bukan duit, mereka cinta kepada ilmu.
Begitu seorang muslim itu jangan pernah puas terhadap ilmu yang dia miliki. Masih banyak ilmu yang kita belum dapatkan, yang masih belum kita pelajari itu banyak sekali. Nah, di sini kita akan belajar tentang pembahasan yang dikumpulkan oleh para ulama, dinamakan dengan pembahasan akidah. Ini berkaitan dengan keyakinan. Intinya itu kalau kita bicara itu sebenarnya tujuan ilmu itu ada dua, dinamakan dengan ilmu maqasid. Jadi ilmu itu nanti sama para ulama dibagi jadi dua. Ada ilmu yang dinamakan dengan wasail, sarana. Ilmu yang dinamakan dengan sarana. Kemudian yang kedua ada ilmu namanya ilmu maqasid, tujuan, inti sarinya. Yang wasail itu banyak. Ilmu yang dijadikan sebagai sarana itu bahasa Arab itu kan sarana. Hafalan Quran sarana. Demikian juga yang lainnya. Banyak usul fikih, mustalah hadis dan yang lainnya. Kemudian ada ilmu yang inti. Ilmu yang inti itu terbagi jadi dua. Yang pertama berkaitan dengan keyakinan, yang kedua berkaitan dengan amalan. Kalau yang berkaitan dengan amalan itu fikih, karena berkaitan langsung ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan keyakinan itu dinamakan dengan akidah. Terkadang fikih itu kan nampak, fikih itu kan kelihatan dengan mata. Jadi kalau kita ibaratkan itu antara fikih dan akidah itu gambarannya kayak bangunan atau pohon. Pondasi pohon itu namanya akidah, nggak kelihatan, tapi pengaruhnya dahsyat sekali. Paling penting itu pondasinya. Sedangkan bangunan di atasnya, kita kalau lihat hotel misalkan, bangunan ke atasnya, masya Allah takjub kita itu, saking indahnya. Itu namanya fikih, kesolehan. Namanya kesolehan. Banyak orang yang tertipu dengan itu. Penting nggak fikih itu? Sangat penting, karena kita diciptakan untuk ibadah. Tetapi bukan itu intinya. Yang paling penting itu pondasi. Nah, itu keliru dalam masalah fikih, tidak mengakibatkan neraka jahanam. Tapi keliru masalah akidah, surga dan neraka. Jadi kalau masalah akidah itu pembahasannya surga dan neraka. Kalau masalah fikih kan masalah fadhail, keutamaan. Masalah akidah, keliru akidah bisa sesat dan bisa menjadi kekal neraka jahanam selama-lamanya itu. Jadi gak main-main masalah akidah itu. Walaupun apa? Akidah itu gak kelihatan. Akidah walaupun gak kelihatan, tapi pondasinya. Maka untuk membangun sebuah ibadah yang besar, bangunan itu dibutuhkan akidah. Oleh itu para sahabat itu, pendidikan para sahabat yang ini keliru seperti di kita itu. Pendidikan zaman kita itu keliru. Akhirnya apa? Hasilnya generasi kita itu ya seperti ini. Kelirunya di mana itu? Kita terlalu fokus kepada fikih. Kita terlalu fokus kepada sesuatu yang nampak, tapi kita lupa kepada akidah yang gak kelihatan. Contohnya kita didik anak. Apa yang kita didik? Bacaan Qur'annya, hafalan Qur'annya, sholatnya ke masjid, bagus. Apakah itu gak bagus? Bagus itu. Tetapi kita lupa tentang hatinya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, takut hanya kepada Allah, takut hanya kepada dan dia jangan sampai takut kepada siapa saja yang ada di alam semesta ini kecuali Allah Ta'ala. Nah, itu yang lupa itu. Oleh itu para sahabat itu, kalau kita lihat para sahabat itu, mereka itu pendidikan mereka itu akidahnya yang dilamakan. Setelah itu setelah kokoh baru fikih yang diajarkan. Rasulullah itu kan ada dua fase. Fase yang pertama itu Rasulullah di Mekah, namanya Al-Ahdul Makki, dinamakan dengan zaman ketika Makkiyah. Makkiyah 13 tahun, pendidikan hanya hati. Yang digodok itu cuma hati, sabar, tawakal, kemudian cinta kepada Allah Ta'ala, cinta kepada surga, terus ini yang dididik itu. Ketika sudah kokoh, masuk ke Medina, namanya Madaniyah itu. Ketika sampai ke Medina, baru syariat diturunkan. Perintah untuk sholat, perintah untuk zakat, perintah larangan minum khamr, larangan ini. Ketika hati sudah kokoh imannya, seberat apa perintah Allah, orang itu langsung mengatakan samina wa ata'na. Larangan Allah seberat apapun langsung mereka jalankan. Kenapa? Karena kokoh iman mereka. Oleh itu masalahnya itu kita di sini. Kita lupa terhadap pendidikan akidah. Kita lupa garap hati, itu lupa gitu. Coba kita lihat bagaimana para sahabat zaman dulu itu, anak-anak mudanya sahabat itu. Mereka itu marah luar biasa ketika Allah dan Rasulnya itu dicaci maki. Mereka nggak peduli dengan dunia mereka. Kenapa?
cintanya mereka kepada Allah dan Rasulullah luar biasa, dan itu yang dididik, pendidikan hati. Maka hati itu nggak kelihatan, tapi standar orang masuk surga itu hatinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana harta benda gak bermanfaat di hari kiamat itu. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati patokannya itu hatinya itu. Maka itu apa? Yang dirusak sama syaitan itu hati. Yang dirusak sama syaitan itu keyakinan. Bukan masalah ibadah, ibadah lebih mudah, tetapi yang dirusak sama syaitan itu keyakinan. Maka pembahasan hati itu pembahasan yang sangat berat. Orang kalau cuma casing, yaitu orang kalau cuma masalah jenggot, laki-laki berjubah, perempuan bercadar, itu mudah, gampang sekali. Tetapi membersihkan hatinya, dia cinta hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, luar biasa hatinya kita ini. Banyak orang yang sudah lama ngaji, kenal sunnah ini, sudah lama kenal sunnah, kerjanya masih haram. Apakah dia berani meninggalkan pekerjaan dia? Masih khawatir, takut nanti gimana saya makan apa dan yang lainnya. Kita katakan, loh, mana akidah kamu itu? Di mana Allah Ta'ala? Kenapa Allah nggak hadir kan gitu? Kan kita sebagai seorang muslim itu kita yakin pemberi rezeki itu Allah Ta'ala. Kenapa khawatir kan gitu? Nah, ini jadi masalah itu. Ketika kita melihat kondisi negara kita morak-marik seperti ini, misalkan PKI kuat dan yang lainnya, akhirnya kita takut. Kita katakan, di mana Allah Ta'ala di hati antum gitu loh. Ya, kalau seandainya kita misalkan mengatakan komunis sekarang sudah kuat, liberal kuat, terus bagaimana nanti kita salafi, ahlu sunnah, terus bagaimana gini kita dilawan sama mereka, banyak sekali musuh kita. Akhirnya kita takut, khawatir itu. Kita akan, di mana hati Anda itu, Allah di mana gitu. Ya. Para sahabat ketika melihat musuh bersatu padu dalam perang Ahzab itu, musuh bersatu padu sampai melihat mereka datang ke Madinah itu, ngepung Madinah dari atas bawah itu, sampai akhirnya datang orang-orang munafik memberikan rasa takut. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ini orang-orang kafir sudah berkumpul bersatu padu untuk menghancurkan kalian. Sudah kita nyerah saja itu. Apa kata para sahabat itu? Fazadahum imana. Mereka mendapatkan kabar orang kafir bersatu padu, semakin kokoh iman mereka itu. Sampai akhirnya mereka mengatakan, wa qalu hasbunallah, cukup Allah sebagai penolong saya itu. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik penolong saya, nggak butuh orang kafir itu. Dan mereka nggak pernah takut sama orang kafir, berapapun jumlah mereka itu. Jadi itu apa? Hati. Begitu pendidikan hati itu pendidikan yang dahsyat. Jika seandainya iman kita benar, akidah kita benar, dahsyat sekali itu. Kita nggak butuh banyak orang. Yang kita butuhkan itu apa? Orang-orang yang akidahnya bersih. Nah itu apa? Kita di sini pada majelis ini kita akan membahas masalah akidah, dan ini juga sekarang jarang dibahas. Kenapa? Karena biasanya pembahasan masalah akidah itu biasanya itu jarang diminati. Apalagi sekarang tablik akbar, kebanyakan pembahasannya kan pembahasan yang cuma sebagai ya sesuatu yang heboh saja itu. Tetapi pembahasan akidah itu memang berat. Ternyata kita belajar itu butuh pemahaman, butuh kita itu serius. Apalagi kita belajar kitab. Dan itu apa? Sayangnya itu jarang diminati kajian-kajian seperti itu. Jadi kita di sini insya Allah akan belajar kitab akidah. Sedikit saya fahamkan di sini beda antara akidah dan tauhid. Demikian juga iman beda. Jadi ada 3 istilah yang terkadang kita sering keliru. Ada akidah, ada tauhid, ada iman. Ada juga nanti yang keempat namanya manhaj. Ini manhajnya ahlu sunnah, ini akidahnya ahlu sunnah. Beda nggak ini? Beda. Bedanya cuma di pembahasan. Kalau sama-samanya itu membahas masalah keyakinan, cuma pembahasannya itu yang dibedakan. Kalau tauhid, yang dibahas cuma haknya Allah, yang dibahas cuma haknya Allah Ta'ala, tidak keluar dari Allah Ta'ala yang dibahas itu. Itu kalau itu pembahasan tauhid. Kalau iman, yang dibahas ada 6 rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, dan yang lainnya ada 6, sehingga mulai luas lagi. Kalau akidah bukan hanya iman, dibahas lagi masalah sahabat, masalah ahlul bidah, masalah yang lainnya banyak, lebih banyak pembahasannya itu. Masalah manhaj lebih luas lagi. Manhaj itu kayak agama sempurna, sehingga bukan hanya masalah iman, masalah akhlak dibahas, masalah manhaj. Demikian juga masalah bagaimana kita itu dan yang lainnya, amar ma'ruf nahi mungkar, itu nanti dibahas juga dalam masalah manhaj. Kalau pembahasan masalah lebih luas lagi.
Nah, jadi kita di sini kalau akidah itu berarti bukan hanya kita membahas tauhid. Karena kalau tauhid itu cuma hanya Allah yang dibahas. Tapi kita akan membahas masalah akidah. Sehingga nanti akidah itu nanti bahas masalah tentang kelompok-kelompok yang menyimpang seperti Syiah, Khawarij, itu apa akidah mereka, masalah takdir, banyak sekali pembahasannya itu, dan itu penting sekali masalah keyakinan. Kemudian yang perlu saya ingatkan juga, nanti karena di awal-awal itu nanti akan membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi intinya saya sedikit bahas dulu di mukadimah ini, saya bahas tentang tauhid. Tauhid itu kan kalau diartikan tauhidullah itu artinya kan mengesahkan Allah. Apa sih tauhid itu? Tauhid itu diambil dari bahasa namanya wahada yuwahidu tauhidan. Ja'ala syai'a wahidan. Tauhid itu apa? Menjadikan sesuatu menjadi esa. Sehingga kalau bahasa kita tauhid itu mengesahkan, menyatukan saja. Hanya dia itu namanya tauhid. Tauhid kepada Allah itu, mengesahkan Allah itu, para ulama nanti membagi menjadi 3. Tauhid itu dibagi menjadi 3. Dan ini harus kita pahami. Tauhid itu terbagi jadi 3. Nanti 3 ini, pembahasan 3 itu cuma pembahasannya itu, haknya. Jadi haknya Allah itu ada 3 sebenarnya itu. Maka tauhid Allah itu juga ada 3. Yang pertama dinamakan dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, yaitu apa? Mengesahkan Allah dalam sifat-sifat Allah, yaitu sifat ketuhanan. Mengesahkan dalam sifat ketuhanan Allah Ta'ala. Allah sebagai sang Tuhan satu-satunya, tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu namanya rububiyah. Tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, tauhid yang kedua itu dinamakan dengan tauhid uluhiyah. Kalau uluhiyah itu mengesahkan Allah dalam ibadah kita kepadanya. Jadi kita sholat, kita puasa, kita bernazar, kita berdoa, menyembelih, hanya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Ibadah kita serahkan kepada Allah saja, itu namanya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga, tauhid yang ketiga itu dinamakan dengan tauhid al-asma wa sifat. Mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah punya nama, Allah punya sifat. Allah punya nama dinamakan dengan Asmaul Husna. Nama Allah itu namanya Asmaul Husna. Dan sifat Allah dinamakan dengan Sifatul Ula. Sehingga Allah punya Asmaul Husna wa Sifatul Ula. Allah memiliki nama-nama yang indah dan memiliki sifat-sifat yang mulia. Sehingga nama Allah beda dengan makhluk, sifat Allah beda dengan makhluk. Nah, jadi berarti apa? Tauhid ini ada 3. Sedikit saya kupas sedikit, fahami ini, pemahaman ini, fahami. Yang pertama, tauhid namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu bedanya sama uluhiyah, beda. Tauhid rububiyah, uluhiyah, rububiyah, uluhiyah ini. Rububiyah biasanya Rabbil alamin, itu rububiyah. Kalau uluhiyah, ilahun, la ilaha, itu namanya tauhid ilahiyah, uluhiyah. Coba fahami, ini butuh pemahaman ini. Jadi ada 2 tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Bedanya itu apa ini 2 ini? Bedanya itu ini ada 2. Ada Khalik, sang pencipta, yaitu Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua ada makhluk yang diciptakan. Siapa makhluk? Kita semua, saya, kita, binatang, alam semesta lah, itu namanya makhluk. Ada Khalik, ada makhluk. Ini perhatikan ini, ada Khalik, ada makhluk. Ada Allah, ada manusia, kita. Perbuatan Allah kepada makhluk itu namanya ketuhanan Allah. Fahami ini? Perbuatan Allah kepada makhluk namanya ketuhanan Allah. Itu namanya tauhid rububiyah. Perbuatan manusia kepada Allah ini namanya tauhid uluhiyah, peribadatan hanya kepada Allah Ta'ala. Kita paham? Tergambar ya? Paham ya? Jadi ada perbuatan Allah kepada makhluk, itu namanya ketuhanan Allah. Perbuatan makhluk kepada Allah namanya ibadah, atau namanya uluhiyah, Mas. Ibadah uluhiyah itu. Ya, jadi kalau rububiyah itu Allah
berbuat kepada makhluk. Contohnya Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mendatangkan musibah, Allah mengangkat musibah, Allah yang mengatur kita dengan takdirnya, Allah yang memberikan kita rezeki, dan semua dari perbuatan Allah Ta'ala. Itu namanya tauhid rububiyah, ketuhanan Allah Ta'ala. Ketuhanan Allah Ta'ala. Ini namanya rububiyah. Kalau uluhiyah itu apa? Perbuatan kita kepada Allah. Kita sholat, kita bernazar, kita berdoa, kita takut, kita tawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Itu namanya uluhiyah, peribadatan. Gimana ya, paham ya? Ada rububiyah, ada uluhiyah. Dan syirik ini, syirik itu apa? Menduakan Allah. Menduakan Allah itu bisa pada rububiyah, bisa juga pada uluhiyah. Contohnya misalkan gini, kalau kita menetapkan ada Tuhan selain Allah, Tuhan itu apa? Menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur alam, dan yang selain Allah Ta'ala, berarti orang itu telah menduakan Allah dalam ketuhanannya. Syirik dalam masalah rububiyah. Atau yang kedua, syirik dalam masalah uluhiyah, yaitu apa? Orang yang beribadah, berdoa, bernazar, menyembelih bukan kepada Allah Ta'ala, kepada kuburan, kepada pohon besar, kepada batu. Itu namanya syirik. Syirik dalam masalah apa ini? Uluhiyah, masalah ibadah. Ya, paham tergambar ya? Paham ya? Ini saya pelan-pelan, saya ngomong pelan-pelan. Ya, paham ya? Pertanyaan sekarang ini, pahami. Terus kalau la ilaha illallah itu artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Nah, ini pertanyaan di sini, kok bisa-bisanya diartikan Tuhan itu dari mana gitu? Kelirunya di sini, fatal nih, keliru. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Fatal kelirunya itu. Kenapa kelirunya? Karena kalimat Tuhan. Kalimat Tuhan ini yang fatal itu. La ilaha illallah itu kan la ilaha kan, ilah. La ilaha illallah. Kalau namanya Rob, ketuhanan, Tuhan itu Rob, bahasa Arabnya itu alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Tuhan itu bahasa Arabnya Rob. Tuhan itu bahasa Arabnya Rob. Ini bukan Rob, bukan la robba illallah, bukan la ilaha, ilaha itu artinya sesembahan. Maka itu coba perhatikan ini, perhatikan. Mengapa ketika menerjemahkan kalimat la ilaha illallah keliru, tetapi ketika menerjemahkan surat An-Nas benar? Surat An-Nas itu sebutkan dua-duanya itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada tiga kan itu. Katakan, aku berlindung kepada Rabbin nas, Tuhannya manusia. Hatta terjemahan versi apa saja Indonesia itu, Departemen Agama dan yang lainnya itu, artinya Rabbin nas, Tuhan manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas apa? Sesembahan manusia, nggak bisa diartikan Tuhan. Tuhan sudah ada kan sebelumnya kan gitu. Pertanyaan di sini, kenapa menerjemahkan surat An-Nas benar tapi menerjemahkan la ilaha illallah itu keliru? Ini jadi masalah. Kenapa seperti itu? Karena disengaja. Fahami ini, sengaja. Bukan berarti orang bodoh yang menerjemahkan, bukan. Itu disengaja. Memang harus dikelirukan. Kenapa? Untuk melegalkan kesyirikan di tengah masyarakat. Jadi nggak main-main ini. La ilaha illallah itu, mereka kan mengatakan tiada Tuhan, bukan sesembahan. Kita katakan nggak, beda sama Tuhan, kesesembahan itu beda. Antara ketuhanan dan sesembahan itu beda. La ilaha illallah itu yang dibahas itu perbuatan siapa? Perbuatan Allah kepada hamba atau perbuatan hamba kepada Allah? Gimana, paham ya? Tergambar ya? Paham gak ini? Paham? Saya ngomong ya. Yang dibahas la ilaha illallah itu bukan perbuatan Allah kepada makhluk. Kita esakan Allah dalam penciptaan, penghidupan, bukan itu yang dibahas la ilaha illallah. Yang dibahas la ilaha illallah itu perbuatan makhluk kepada Allah. Kenapa? Difahami, kenapa kok seperti ini yang dibahas la ilaha illallah itu masalah peribadatan. Sehingga kita artikan apa? Tiada sesembahan, bukan Tuhan.
yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Kalau orang mengatakan, lah kalau saya artikan tiada Tuhan, kita katakan salah fatal, Tuhan itu bukan Tuhan. Kalau ada orang mengatakan, bedanya apa sih antara Tuhan sesembahan, kan sama-sama Allah Ta'ala? Beda. Karena kalau ketuhanan itu perbuatan Allah kepada hamba, sedangkan sesembahan perbuatan hamba kepada Allah, beda ya, tidak bisa disamakan. Maka kita katakan, kalau anda mengartikan la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah, berarti iblis itu mukmin. Ini konsekuensinya. Kemudian Abu Jahal itu beriman. Kenapa? Karena iblis itu masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Coba kalau kita lihat diskusi Al-Quran itu antara Allah dengan iblis, itu apa kata iblis? Iblis mengatakan Rabbi bima aghwaytani, Tuhanku. Iblis manggil Allah masih Tuhanku itu. Karena engkau telah menyesatkan saya sampai saya keluar dari surga, tidak ada masalah wahai Tuhanku itu. Akan saya sesatkan Adam dan anak keturunannya itu. Sampai akhirnya Allah mengatakan silahkan. Setelah itu iblis mengatakan lagi, Rabbi fa'angzirni ila yaumi yub'atsin, Tuhanku tolong tangguhkan umur saya sampai hari kiamat. Dikabulkan sama Allah Ta'ala. Iblis masih mengakui Tuhan itu hanya Allah. Berarti kalau kita katakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, berarti iblis itu masih mukmin dia itu. Tapi dia kekal neraka jahanam. Demikian juga orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu beda dengan Nabi Muhammad sampai terjadi peperangan itu bukan masalah ketuhanan Allah Ta'ala. Mereka mengakui Allah sebagai Tuhan. Orang kafir Quraisy itu. Sampai kalau mereka ditanya itu, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard, Muhammad, kalau kamu tanya sama mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Siapa yang menurunkan air hujan? Allah. Mereka masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Terus bedanya di mana antara Nabi Muhammad dan kafir Quraisy? Bedanya masalah ibadah. Bedanya masalah ibadah. Sehingga la ilaha illallah sebagai pembeda. Muslim kafir kan la ilaha illallah itu. Kenapa? Karena yang membedakan antara muslim dan kafir itu masalah perbuatan kita kepada Allah Ta'ala, bukan perbuatan Allah kepada kita, bukan. Paham ya teman-teman ya? Sehingga apa? Bedanya antara Nabi Muhammad dan kafir Quraisy masalah ibadah, sholat, masalah menyembelih, masalah bernazar, ya kan? Masalah tawakal, masalah etikaf, masalah ibadahnya kita itu. Kalau orang kafir Quraisy, mereka itu ibadahnya melewati patung. Jadi patung itu nanti ada dua, ada namanya sonam. Sonam itu patung yang dipahat, dibikin sama tangan mereka. Kemudian yang kedua wasan. Wasan itu sesembahan, kalau istilah kita namanya berhala, yang disembah tapi bukan dibikin kuburan. Kuburan kan dibikin bukan untuk sembah itu. Tiba-tiba datang orang menyembahnya itu. Pohon besar tiba-tiba datang orang menyembahnya itu namanya wasan. Bedanya itu kalau orang kafir Quraisy, mereka menyembah Allah melewati perantara. Melewati perantara. Kalau Nabi Muhammad langsung ibadah itu hanya kepada Allah, tidak bisa dengan perantara. Bukan berarti orang kafir itu meyakini bahwasanya berhala, Lata, Uzza, Manat itu menciptakan, menghidupkan, enggak sama sekali. Paham ya? Paham ya? Ketika mereka orang kafir Quraisy datang kepada Lata, Uzza dan Manat, nyembelih dan yang lainnya, apakah mereka meyakini Lata itu bisa memberikan rezeki? Tidak. Yang bisa memberikan rezeki Allah Ta'ala. Apakah meyakini bahwasanya Lata, Uzza itu bisa menciptakan? Enggak. Yang bisa menciptakan hanya Allah Ta'ala. Tapi mereka meyakini bahwa Lata, Uzza itu nanti perantara yang bisa menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Kan orang soleh, Lata, Uzza itu siapa? Orang soleh yang meninggal dunia. Ketika meninggal dunia bikinkan patung berhala atas nama dia. Tujuannya apa? Ini kan wali, orang masih hidup, walaupun sudah mati tapi kan dia masih hidup gitu. Dia kan orang mulia. Kita kalau menyembah kepada Allah langsung, kita banyak dosa. Kita lewat perantara. Siapa itu? Wali-wali Allah. Orang kafir Quraisy pun hujahnya seperti itu. Sampai kalau mereka ditanya itu, kenapa kalian menyembah kepada berhala-berhala itu? Apa kata mereka? Mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah telah mengatakan, mereka menjawab ketika ditanya, kenapa kalian menyembah kepada berhala? Apa kata mereka? Siapa yang menyembah berhala? Berhala itu nggak bisa menciptakan dan menghidupkan. Kita itu datang kepada berhala karena mereka orang soleh, wali-wali Allah, dan dia itu yang mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Hujahnya orang-orang kafir Quraisy sama dengan hujahnya orang-orang zaman sekarang. Coba kalau orang datang pada kuburan wali, kalau ditanya, kenapa kalian berbuat kesyirikan? Nah, siapa yang berbuat kesyirikan itu? Wali ini nggak bisa menciptakan, menghidupkan. Saya yakin yang menciptakan, menghidupkan itu Allah. Tapi wali ini orang mulia,
dekat sama Allah Ta'ala. Saya kalau minta sama Allah susah dikabulkan, tapi kalau saya minta sama wali nanti yang lapor kepada Allah Ta'ala gampang sekali dikabulkan. Apa bedanya dengan kafir Quraisy? Sama, nggak ada bedanya. Sampai saya pernah mendengar itu ada orang tokoh besar di Indonesia, di Surabaya. Saya lewat radio waktu itu dengar itu. Dia bertanya sama jamaah, seorang torikot terkenal sekali di Surabaya itu. Dia tanya sama jamaah, "Wahai jamaah, saya tanya, kalau ada orang berbuat dosa kemudian dia pengen bertaubat, pertanyaan, yang terbaik bagi dia istighfar atau sholawat?" Sontak semua jamaah mengatakan, "Yo istighfar, orang tobat dari dosa kan, istighfar kepada Allah Ta'ala." Akhirnya dia mengatakan, "Saya gambarkan, kalau kalian pengen minta sesuatu sama Pak Presiden, Pak Jokowi, kalian berani langsung nggak?" Ya nggak ada yang berani kan itu loh. Terus bagaimana? Lewat ajudannya. Pak Jokowi nggak kenal kalian, lewat ajudannya, sopir pribadinya, lewat menterinya, baru nanti ya itu yang menyampaikan kepada Pak Jokowi. Maka dia berarti kalau kita berbuat dosa jangan minta langsung kepada Allah Ta'ala, Allah nggak kenal Anda gitu. Terus bagaimana? Kita lewatnya Nabi Muhammad SAW. Biarkan nanti yang menyampaikan hajat kita itu Nabi Muhammad. Itu yang matanya ketua torikot di Surabaya itu. Jadi nggak main-main itu. Jadi apa? Karena ini masalah keyakinan dan itu bahaya masalah tauhid, nggak main-main. Maka itu la ilaha illallah sengaja diartikan keliru dalam masalah ini. Sehingga artinya yang benar itu tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, diartikan tiada Tuhan selain Allah. Ini yang jadi masalah. Faham ya? Berarti tauhid rububiyah itu perbuatan Allah kepada kita. Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki dan yang lainnya. Kalau uluhiyah, ibadahnya kita hanya kepada Allah Ta'ala, dan ibadah itu bukan hanya sholat, bukan. Bernazar ibadah, menyembelih ibadah. Sampai ada Rasulullah mengatakan itu, ada orang yang masuk neraka karena lalat, ada orang yang masuk surga karena lalat. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah kok bisa itu?" Maka Rasulullah mengatakan ada dua orang musafir. Ketika mereka berjalan, mereka harus melewati sebuah kabilah. Di kabilah itu pintu gerbangnya itu, depannya itu ada berhalanya. Setiap orang yang lewat di situ harus menyembahkan sesajen. Akhirnya apa? Penjaganya mengatakan kepada satu orang, "Qorib, sembahkan sesajen dulu kepada berhala baru kamu boleh lewat itu." Dia mengatakan, "Saya orang miskin, saya nggak punya apa-apa." "Qorib walau dubaban, korbankan walaupun cuma satu lalat." Akhirnya dia cari lalat, dibunuh, taruh kepada berhala itu. Diizinkan dia itu melewati, selamat dia di sini, tapi kekal neraka jahanam. Sedangkan yang kedua ditanya, "Sembahkan korban kepada berhala kita itu." Dia mengatakan, "Saya tidak mau berkorban sesuatu kepada selain Allah Ta'ala." Akhirnya penjaganya marah, tebas lehernya, mati orang itu. Ketika mati, dia di dunia gak selamat, tetapi dia masuk surga. Jika seandainya cuma lalat saja disembelih bukan untuk Allah, untuk mengagungkan selain Allah Ta'ala, kekal neraka jahanam. Apalagi ayam cemani. Tahu ya ayam cemani yo? Itu sering diadakan atraksi kesyirikan ayam cemani itu. Apalagi kerbau, atas nama sedekah laut, sedekah bumi, ini syirik parah, ini gak main-main itu. Ya paham ya? Maka ini tauhid rububiyah dan tauhid namanya tauhid uluhiyah. Gimana terdengar? Paham? Saya jelaskan secara ringkas ini. Kemudian yang ketiga, tauhid yang ketiga itu dinamakan dengan tauhid asma dan sifat. Kita bicara tentang Allah Ta'ala, berkaitan dengan zatnya Allah Ta'ala. Kalau tadi kan haknya Allah, Allah itu punya hak, namanya rububiyah dan uluhiyah. Kemudian yang ketiga ini tauhid uluhiyah itu asma dan sifat itu kita membicarakan tentang zatnya Allah Ta'ala. Allah itu supaya kita dekat sama Allah Ta'ala. Bagaimana supaya kita dekat sama orang? Yuk kita harus tahu siapa orang itu kan itu. Tidak kenal maka tidak akan sayang kan gitu. Demikian juga kalau kita itu pengen sayang sama Allah Ta'ala, cinta sama Allah, kita harus tahu siapa yang kita sayang itu siapa itu. Maka ada namanya nama-nama Allah, ada namanya sifat-sifat Allah Ta'ala. Allah memiliki nama, Allah memiliki sifat. Nah, pembahasan kita ini, pembahasan Lum'atul I'tiqad ini, nanti ketika membahas tentang masalah Allah, yang dibahas cuma tauhid yang ketiga. Ya, tauhid yang ketiga. Tauhid yang pertama, kedua nggak dibahas di kitab ini. Tauhid yang pertama, kedua nggak dibahas. Maka biasanya tauhid yang pertama, masalah ibadah, itu nanti biasanya masuk ke kitab namanya kitab-kitab tauhid. Kitab tauhid macam-macam itu, kitab tauhid, kemudian ada namanya usul salasa, ada namanya dan yang lainnya. Tapi yang kita di sini nanti kita akan bicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Tapi bukan hanya itu yang kita bicarakan. Nanti kita bicara masalah iman
iman semua iman. Demikian juga nanti sampai masalah dan yang lainnya banyak kita bahas di sini. Cuma saya ingatkan dari awal itu apa? Tauhid rububiyah dan uluhiyah nggak akan dikupas di kitab ini. Maka saya kasih mukadimah itu supaya paham. Oh, ada namanya tauhid rububiyah, ada namanya tauhid uluhiyah, ada namanya tauhid asma dan sifat. Maka nanti di awal-awal itu, sebelum kita masuk ke kitab yang ditulis sama Imam Ibnu Qudamah, Lumatul I'tiqad, nanti saya sebutkan muqaddimahnya Syekh Utsaimin. Bagus sekali itu, kaidah memahami nama Allah dan kaidah-kaidah memahami sifat-sifat Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Supaya kita itu kenal siapa Tuhan kita gitu. Sehingga kita pelajari nama-namanya dan sifat-sifatnya. Seperti Nabi Muhammad, kenapa kita baca sirah beliau itu? Supaya kita itu tahu tentang siapa Nabi kita Muhammad SAW. Demikian juga apa? Kita akan belajar tentang Allah supaya kita itu cinta tentang Allah Ta'ala, supaya pemahaman kita, akidah kita tentang Allah itu enggak keliru. Karena kalau keliru itu bahaya. Itu nanti akan kita bahas, yaitu Allah memiliki nama-nama, Allah juga memiliki sifat-sifat yang mulia. Kenapa ini harus kita bahas? Karena banyak sekali kelompok-kelompok yang menyimpang itu masalah ini. Kelompok yang menyimpang itu masalah ini, akidah-akidah yang menyimpang itu masalah ini. Kalau orang-orang awam di kita ini memang kebanyakan yang dibahas itu uluhiyah, masalah ibadah, itu yang dibahas. Tapi kalau ulama-ulama kita zaman dulu jarang dibahas. Kenapa? Syirik dalam masalah ibadah zaman dulu nggak ada. Tapi zaman sekarang itu terjadi kesyirikan dalam masalah ibadah. Ini parah sekali zaman sekarang ini. Dan Rasulullah SAW sudah mengatakan, tidak terjadi hari kiamat kecuali umatku akan kembali menyembah berhala. Dan berhala yang paling parah itu, sedikit saya kupas sedikit karena nanti tidak kita bahas lagi masalah rububiyah, uluhiyah, nggak kita bahas. Nanti pertemuan berikutnya kita sudah fokusnya bahas nama Allah dan sifat Allah Ta'ala. Tapi perlu saya ingatkan kembali supaya paham sedikit. Kesyirikan itu, awal muncul kesyirikan itu sebelum Nabi Nuh. Awal kesyirikan itu terjadi sebelum Nabi Nuh. Oleh karena itu Allah mengutus Rasul pertama. Siapa Rasul pertama itu? Nabi Nuh. Nabi pertama siapa? Nabi Adam. Tapi Nabi Adam bukan Rasul. Rasul pertama itu Nabi Nuh. Kenapa? Karena terjadi kesyirikan pertama kali itu zamannya Nabi Nuh. Sebelumnya belum ada kesyirikan. Kenapa terjadi kesyirikan itu? Coba kita baca surat An-Nuh, surat Nuh itu jelas sekali nanti tergambar itu. Nabi Nuh itu kan hidupnya lama, 950 tahun bersama kaumnya. Tetapi yang beriman itu wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit sekali. Nah itu kita alhamdulillah itu dakwah tauhid di negeri kita ini walaupun nggak lama sudah banyak yang kenal sunnah, itu sudah kita luar biasa itu. Coba kita hidup zamannya Nabi Nuh kayak apa beratnya itu. Dihitung-hitung oleh para ulama itu antara umur beliau bersama kaumnya dengan yang beriman itu, kata ulama itu mengatakan sekitar 30 sampai 40 tahun satu orang masuk Islam. Coba tuh berdakwah 30 tahun berdakwah satu orang beriman. Kayak apa dakwah antum itu? Umat antum itu stres kan gitu. Ulama sekali yang beriman, enggak banyak yang beriman kan gitu. 950 tahun bersama kaumnya kayak apa itu. Nah, kenapa terjadi kesyirikan itu? Ceritanya itu di zaman itu ada 5 orang soleh. 5 orang soleh. Orangnya Masya Allah luar biasa kesolehan mereka itu. Dakwah, nasihat kepada masyarakat dan yang lainnya. Ketika orang soleh ini meninggal dunia, maka masyarakat yang cinta sama orang soleh itu membikinkan monumen. Tujuannya apa? Untuk mengenang jasa mereka. Belum ada kesyirikan, belum. Syaitan masuk kepada generasi-generasi berikutnya. Coba kita bikinkan monumen untuk mengenang jasadnya mereka. Akhirnya dibikin monumen, diberikan nama dengan nama-nama mereka. Monumen itu namanya nama-nama mereka itu. Generasi yang pertama tujuan membuat itu hanya untuk mengenang, sehingga kalau mereka itu datang ke monumen itu lihat jasa-jasa mereka. Generasi yang pertama meninggal, datang generasi yang kedua, mulai nggak paham sejarah, kenapa nenek moyang kita itu bikin itu, lupa sejarahnya itu. Datang generasi yang ketiga, mulai muncul cerita-cerita, ya khurafat lah, cerita-cerita kampung, cerita-cerita ya cerita rakyat lah itu, cerita-cerita, wah ini hebat, saya mimpi, saya ini luar biasa itu. Sampai akhirnya datang generasi yang sudah awam, nggak tahu sama sekali sejarah,
datang syaitan dalam mimpi mereka mengatakan nenek moyang kalian itu bikin patung karena untuk menyembahnya, sembahlah sekarang itu. Ya memang ketika mereka itu datang ke patung itu, syaitan mengadakan sesuatu yang luar biasa, dan mereka percaya sekali itu luar biasa, patung bukan patung sembarangan mereka itu. Sampai setelah itu apa? Terjadilah kesyirikan. Ketika sudah parah kesyirikan ini, Allah mengutus Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah untuk mengembalikan ibadahnya kepada Allah. Tetapi apa sikap mereka? Sampai Allah Ta'ala, Nabi Nuh mengatakan ketika berdakwah itu, kullama da'autuhum, wahai Tuhanku, setiap saya mendakwahkan mereka itu, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka sumpel telinga mereka itu supaya tidak mendengar ucapan saya itu, waqtaksau thiyabahum, dan kepalanya ditutup pakai kain, wa asarru wastakbaru istikbara, dan mereka itu sombong sekali dari ilmu yang saya sampaikan itu. Sampai akhirnya mereka mengatakan itu, ketika mereka mengatakan, wahai kaumku, tinggalkan berhala-berhala ini, sembahlah hanya kepada Allah Ta'ala. Akhirnya tokoh-tokoh mereka mengatakan, la tadharunna alihatakum, wahai masyarakat, jangan tinggalkan berhala, ngikuti orang tolol ini, yaitu Nabi Nuh maksudnya itu. Jangan kalian tinggalkan nenek moyang kita itu. La tadharunna waddan, lah 5 orang disebutkan sama Allah Ta'ala. Janganlah kalian tinggalkan waddan, wala suwa'an, wala yaghutha, wa ya'uqa, wa nasrah. 5 orang. Sampai akhirnya apa? Tidak bisa didakwai, maka Nabi Nuh berdoa. Nabi Nuh berdoa, wahai Tuhanku, binasakan mereka semua itu. Akhirnya didatangkan banjir bandang, hancur mereka, berhalanya itu, patungnya itu dibawa sama ombak lautan. Sampai akhirnya apa? Tertutup di pasir-pasir lautan. Nanti zamannya di Arab, di Arab itu ada orang Arab pertama yang bawa berhala, namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Dan Rasulullah pernah melihat Amr bin Luhai al-Khuzai itu di neraka jahanam dalam kondisi ususnya keluar. Kenapa? Karena dia pertama kali yang membawa kesyirikan di negeri Arab. Dia punya jin, Amr bin Luhai itu punya jin. Akhirnya jinnya itu keliling mencari berhalanya Nabi Nuh. Ketahuan, kedapatan, setelah itu dibongkar, dibawa ke negeri Arab. Akhirnya apa? Di negeri Arab sebelum Nabi Muhammad terjadi lagi kesyirikan yang sama seperti kaumnya Nabi Nuh. Sampai akhirnya apa? Terjadilah perdebatan panjang sampai akhirnya Nabi Muhammad diusir. Ketika Islam sudah mulai kuat, akhirnya dilawan. Apa sih perbedaan? Perbedaan masalah syirik ini saja itu. Perbedaan masalah syirik, masalah ini yang terjadi perbedaan keras sama orang kafir Quraisy. Bukan masalah ibadah. Masalah ibadah mereka membiarkan. Oleh itu kalau dakwah itu kan ada 2 tingkatan. Yang pertama amar ma'ruf. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Nahi mungkar. Orang kalau dakwahnya pengen adem ayem, masuk ke tahapan pertama amar ma'ruf. Itu apa? Kita ngajak orang untuk kebaikan. Orang gak akan menolak itu. Kita katakan, wahai kaum muslimin, ayo kita bertobat kepada Allah. Gak mungkin kurang ajar kamu, ya enggak. Ya. Walaupun mereka gak bisa mengamalkan, tapi minimal gak akan menolak. Kita diperintahkan untuk taat kepada orang tua, semuanya oke, percaya itu. Gak mungkin dia itu marah sama kita itu. Kenapa? Karena dakwahnya tingkatannya amar ma'ruf. Amar ma'ruf semua orang senang sama kita itu. Tapi kalau sudah dakwahnya itu nahi mungkar, kemungkaran di masyarakat, kita harus lawan kemungkaran itu, maka disitulah banyak sekali musuh. Kenapa? Pelaku dosa nggak akan terima kalau mereka dijuluki dosa. Ini paham itu? Orang yang pemabuk nggak mau disalahkan itu. Ya, orang yang berbuat kesyirikan nggak mau dinamakan syirik neraka jahanam gitu. Mereka anggap saya itu benar di atas kebenaran saya itu. Akhirnya apa? Nabi Muhammad harus disingkirkan. Setelah itu apa? Terjadilah peperangan sampai Islam itu berkuasa kuat. Sampai dinamakan dengan Fatu Mekah, dibuka kota Mekah. Ketika kota Mekah dibuka, ini Ka'bah, sekeliling Ka'bah itu ada 360 patung. Ketika sudah takluk Mekah itu sama Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad datang kepada patung yang paling besar. Setelah itu Rasulullah datang bawa tongkat. Rasulullah mengatakan ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sudah datang saatnya kebenaran untuk menang, kebatilan akan sirna, dan di mana saja kebatilan itu akan sirna. Setelah itu dipukul kepalanya patung itu, pecah. Setelah itu dirobohkan sama Rasulullah. Setelah itu para sahabat mereka berlomba-lomba merobohkan semua berhala sampai hancur berhala itu, selesai. Ketika sudah selesai, Rasulullah gembira sekali sampai beliau pengen masuk ke dalam Ka'bah, minta kunci masuk dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu ada gambar Nabi Ibrahim yang sedang mengadu nasib, namanya istizlam, disobek sama Rasulullah. Rasulullah mengatakan Nabi Ibrahim gak pernah mengadu nasib seperti ini, sampai bersih Mekah itu.
Ketika bersih, maka Rasulullah mengatakan, setelah selesai itu, Rasulullah mengatakan, man yurihni bidzil khilasah. Masih ada satu berhala di negeri Arab besar, paling besar waktu itu. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang bisa membuat saya gembira, saya itu membuat saya itu tenang dengan menghancurkan patung Dzul Khulasah namanya itu. Akhirnya Khalid bin Walid mengatakan, ana dza ya Rasulullah, saya saja ya Rasulullah. Akhirnya bikin pasukan berangkat ke Dzul Khulasah. Apa Dzul Khulasah itu? Dzul Khulasah itu patung, sebelahnya di patung kemudian ada pohon besar. Kalau kita ya kayak pohon-pohon beringin itu, pohon besar sekali. Kemudian di itu dibikinkan rumah, tempat orang tawaf, semedi dan yang lainnya. Dan memang itu banyak sekali keanehan di situ. Pohonnya bisa bicara, demikian juga yang lainnya lah itu. Ketika datang Khalid bin Walid ke sana, orang kocar-kacir ketakutan. Setelah itu ketika dirobohkan dan pohonnya mau dihancurkan, maka jin-jinnya keluar mau menyerang Khalid bin Walid. Akhirnya Khalid mengeluarkan pedangnya mengatakan, kalau kalian tidak keluar dari sini, saya penggal semua kepala kalian, wahai jin. Akhirnya jinnya kocar-kacir. Setelah itu pohonnya ditebang sama Khalid bin Walid, kemudian dibakar. Ketika pulang mengabarkan, ya Rasulullah, sudah saya tunaikan amanah saya itu. Maka Rasulullah senang sekali melihat itu. Tapi Rasulullah mengatakan, tidak terjadi hari kiamat kecuali umatku akan kembali menyembah Dzul Khulasah lagi. Umat Islam akan kembali ke situ lagi itu. Dan kita sekarang sudah melihat, bagaimana orang-orang muslim mereka itu menyembah berhala lagi. Walaupun bentuk berhala bukan patung, bukan, kuburan, akik, pohon besar, lautan, sedekah laut, sedekah bumi. Ini masya Allah merajalela itu. Itu apa berarti? PR kita masih panjang, dakwah kita ini. Dakwah kita itu masih panjang. Nah itu ketika kita melihat seperti ini, berarti apa? Kesyirikan yang ada di masyarakat kita itu parah sebenarnya itu. Dan anehnya itu yang membedakan dengan orang kafir Quraisy, kalau orang kafir Quraisy itu tahu arti la ilaha illallah. Mereka paham sekali karena mereka orang Arab, paham la ilaha illallah itu apa artinya itu. Akhirnya ketika mereka disuruh ngomong la ilaha illallah, apa kata mereka itu? Orang kafir Quraisy mengatakan, aja'alul alihata ilahu wahidah. Allah katakan dalam Al-Quran itu. Mereka mengatakan, apakah Muhammad itu datang kepada kita untuk mengajak kita menyembah kepada satu sesembahan itu, dengan meninggalkan sesembahan yang lainnya itu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini perkara aneh kalau seperti ini itu. Orang kafir Quraisy nggak mau baca la ilaha illallah karena tahu konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Berarti kuburan, pohon besar, akik, keris, semuanya harus tinggalkan. Mereka hanya ibadah kepada Allah Ta'ala, sehingga mereka tidak mau karena konsekuensinya berat. Sedangkan umat sekarang ini, mereka baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, depan mereka kesyirikan. Ya kan? Sampai kesyirikannya nggak main-main itu. Sampai kerbau saja disembah gitu itu. Kotoran kerbau saja sampai diagungkan itu. Kayak apa ngerinya itu. Kotorannya kerbau itu disembah, diagungkan. Dan orang ketika mau menyembahnya itu, bacanya tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca yasin dan yang lainnya. Kan nggak main-main gitu. Lesanya la ilaha illallah, depannya kesyirikan gitu. Kayak apa mereka itu. Kenapa? Karena arti la ilaha illallah yang dipalingkan artinya itu, sehingga kita tergoda dengan arti yang keliru itu, terpesona itu. Sehingga apa? Kalau kita katakan la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah, maka berarti kita itu kalau berdoa kepada kuburan nggak apa-apa. Itu nggak dinamakan kesyirikan selama Anda masih meyakini yang menciptakan, menghidupkan itu Allah, bukan kuburan. Kalau Anda meyakini yang menghidupkan, mematikan kuburan, itu baru syirik. Sehingga mereka yang menyembah kepada kuburan, sujud, menyembelih, bernazar, berdoa di sana itu, mereka kalau dikatakan kesyirikan, marah mereka itu. Siapa yang syirik? Syirik itu kalau saya meyakini dia itu menciptakan dan menghidupkan, itu baru syirik. Kalau saya kan cuma berdoa, minta sama dia, kan dia orang soleh kan gitu. Nah, jadi hujahnya seperti ini. Maka itu apa yang dikatakan sama Rasulullah SAW itu benar, bahwasanya apa? Islam akan kembali lagi menyembah berhala. Dan sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia itu, ini cerita juga penting. Sebelum Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia, beberapa hari sebelumnya itu, ada seorang istrinya itu datang kepada Rasulullah. Dan istrinya itu dulu pernah hijrah ke Habasyah, sebelum ke Madinah. Dan Habasyah itu orang Kristen. Akhirnya istrinya itu cerita, ya Rasulullah, kita dulu ketika di Habasyah itu, kalau ada orang pendeta yang meninggal, ada seorang pendeta kuat yang meninggal dunia itu, maka kita itu, yaitu orang-orang kesana, orang-orang Kristen itu, kuburannya diagungkan. Setelah itu dibikin patung dan dibikin gambar-gambar.
Akhirnya Rasul ketika mendengar seperti ini, Rasul padahal sudah sakit itu, maka Rasulullah SAW mengatakan, laknatullahi alal yahuda wa nasara, semoga laknat Allah tercurah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Wa ini anhakum an dzalika, dan saya larang kalian dari perbuatan itu. Berarti apa? Yang mengagungkan kuburan orang soleh itu bukan orang Islam pertama kali, bukan. Itu budayanya orang Kristen dan Yahudi. Setelah itu Rasulullah berdoa. Sebagian ulama mengatakan itu 5 hari sebelum meninggal. Rasulullah SAW berdoa dan dikabulkan sama Allah Ta'ala doanya itu. Rasulullah SAW mengatakan, Rabbi la taj'al qabri wathanan yu'bad. Tuhanku, tolong jangan jadikan kuburan saya sebagai berhala yang disembah sama manusia seperti umat-umat terdahulu. Dikabulkan sama Allah Ta'ala. Apa dikabulkannya itu? Dikabulkannya dengan cara, Allah mengabulkan doanya Nabi Muhammad itu dengan cara pemerintah Saudi Arabia yang dijadikan pengurus Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Subhanallah, itu Saudi Arabia negeri tauhid, kuat sekali tauhidnya itu, sehingga orang tidak bisa menyembah kuburnya Rasulullah, nggak bisa sama sekali. Kenapa? Dijaga polisi. Demikian juga situs-situs yang nanti akan terjadi momen kesyirikan, pemerintah Saudi tegas sekali itu. Dan itu apa? Sebagai wujud pengabulan doa beliau. Coba kalau seandainya kuburnya Nabi Muhammad di Indonesia itu, kayak apa itu? Oh, kuburan gak jelas siapa dia itu, nggak tahu siapa yang meninggal, tiba-tiba diagungkan, luar biasa yang datang itu. Kayak apa kalau Nabi Muhammad di Indonesia itu? Ngerinya kayak apa kan gitu. Alhamdulillah yang dipilih sama Allah itu bukan orang Indonesia itu. Yang dipilih sama Allah itu Saudi Arabia. Walaupun dicaci maki dengan Wahabi dan yang lainnya, tapi Allah yang memilih mereka. Ya, dan biasa namanya dakwah itu mesti akan tabrakan. Kalau sudah bicara masalah budaya, suku adat nggak akan terima kalau disalahkan mereka itu. Kalau itu peperangan antara tauhid dan syirik itu sudah ada sejak zaman dulu. Kayak apa perang Padri itu? Perang Padri kan kayak gini juga itu, antara budaya Islam dan budaya pribumi kan itu. Akhirnya apa? Terjadi pertentangan, setelah itu terjadi peperangan. Maka itu apa? Kalau kita itu mau dakwahnya adem ayam, ya sudah amar ma'ruf saja itu. Tapi bukan di sini inti kita berdakwah. Dakwah kita harus ingkar mungkar. Kalau sudah ingkar mungkar, pasti banyak sekali musuh kita itu. Nabi Muhammad saja dimusuhi banyak sekali itu. Tapi apa? Kita tidak akan tegar, kita tidak akan goyang dari orang-orang yang membenci kita. Mereka mau juluki kita apa saja terserah. Nabi kita pun dicaci maki kan itu. Apa julukan Nabi Muhammad itu? Dijuluki orang gila, dijuluki orang yang kerasukan jin. Nabi Muhammad pun sampai dijuluki pemecah belah orang Arab. Nabi Muhammad kayak gitu julukannya, sampai akhirnya dicaci maki habis Nabi Muhammad itu. Padahal dulunya Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin, orang terpercaya di Arab itu. Gara-gara mengingkari kemungkaran di masyarakat, akhirnya dicaci maki. Maka kita nggak usah takut juga caci makian itu. Ya kan? Yang penting apa? Ini kebenaran, sudah tawakal kepada Allah Ta'ala. Ya kan? Maka itu intinya masalah tauhid itu nggak main-main. Keliru sedikit dalam masalah tauhid itu fatal akibatnya itu. Maka itu kita di sini kita perlu fokus, kita perlu belajar, dan itu butuh waktu lama. Kita insya Allah targetnya menyelesaikan kitab ini itu pun butuh waktu lama sekali itu. Sabar, dan namanya belajar tauhid itu butuh menghadirkan pemahaman yang benar. Orang yang datang di sini konsentrasi saja belum tentu paham itu. Takutnya apa? Pulang dari sini ditanya sama istrinya, Mas tadi ngajinya apa itu? Nyampaikan keliru lagi, bahaya itu. Itu padahal sudah konsentrasi itu. Itu saja belum tentu paham itu, apalagi yang ngantuk gitu loh. Ngantuk setengah-setengah, dengernya pas lagi saya bicara masalah kesyirikan. Oh, berarti syirik kayak gini tuh. Ngeri lagi nanti saya malah. Jadi maksudnya itu apa? Konsentrasi. Karena ini belajar memang pemahamannya butuh kita hadirkan. Apalagi nanti bicara masalah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu butuh pemahaman. Sangat butuh pemahaman. Maka kita kajian, karena kita nggak lama pengajian kita itu, tolong konsentrasi ketika kita itu kajian. Ya mungkin sampai di sini pembahasan kita. Ya, ini sebagai mukadimah saja. Jadi intinya nanti pertemuan berikutnya, kalau kita diberikan kesempatan sama Allah Ta'ala, kita sudah tidak membahas masalah rububiyah dan uluhiyah. Itu sudah selesai kita bahas, ringkas. Yang akan kita bahas nanti nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, dan itu nanti pembahasannya panjang. Karena di kitab Lumatul I'tiqad itu pembahasan paling panjang itu nanti membahas tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Itu panjang sekali pembahasan itu. Sama nanti pembahasan takdir. Kenapa? Karena masalah akidah itu yang paling berat itu, pembahasan paling berat itu membahas tentang nama-nama dan sifat Allah, ini yang paling berat. Kemudian yang kedua masalah takdir.
Selain itu nanti lebih mudah pembahasannya itu. Kalau bicara yang lain lebih, apalagi hari kiamat, bagaimana kehidupan di hari kiamat itu lebih mudah. Tapi kalau takdir, memahami takdir fatal. Keliru sedikit pemahamannya membahayakan itu, masalah takdir itu. Nanti insya Allah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Jadi ini sebagai mukadimah saja. Nanti kalau mau baca silakan. Nggak tahu apakah ada di download, coba cari ada yang terjemahan ya. Lumatul Itiqad, nanti dibagi, dibaca dulu. Nanti kalau sudah dibaca, kita di sini pertemuan itu kita kaji. Targetnya apa? Supaya akidah kita itu benar. Kita alhamdulillah sudah berjuang mengikuti sunnah dalam amal zahir. Sekarang PR kita adalah membersihkan hati kita dari keyakinan-keyakinan syirik yang itu sudah mendarah daging di negeri kita itu. Yang mungkin sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.